Pernahkah engkau sholat, tapi merasa hatimu kosong? Engkau berdiri, rukuk, sujud, tapi rohmu entah di mana. Lidahmu sibuk melafazkan doa, tapi hatimu tak pernah benar-benar hadir. Sholat yang seharusnya menjadi pertemuan suci, malah terasa seperti kewajiban yang dikerjakan terburu-buru. Tahukah engkau bahwa sholat bukan sekadar gerakan? Sholat adalah perjalanan ruh. Ia adalah mi'raj jiwa menuju cahayanya. Sebuah lintasan rahasia, tempat ruh menyentuh langit dan kembali dengan wajah baru. Di video ini, kita akan menyelami makna terdalam sholat, dari takbir hingga salam, dari gerakan ke gerakan, hingga ruh benar-benar bertemu dengan Tuhannya. Bersiaplah, karena setelah ini, engkau tak akan pernah memandang sholat dengan cara yang sama lagi. Panggilan ilahi di balik adzan. Di balik gema adzan yang menggema di udara, tersimpan sebuah panggilan suci yang tak hanya mengetuk telinga, tapi menggetarkan ruh yang sadar. Suara itu bukan sekadar seruan kewajiban, melainkan panggilan cinta dari Sang Maha Kekasih kepada hambanya. Setiap lafaznya membawa getaran makrifat, seakan Allah sedang berkata, "Datanglah kepadaku, tinggalkan dunia sejenak, dan masuklah ke dalam hadiratku." Bagi seorang penempuh jalan ruhani, adzan bukan hanya penanda waktu sholat, tapi alarm ilahiyah yang mengingatkan bahwa ruhnya sedang ditunggu untuk kembali ke asal. Ketika lafaz Allahu Akbar bergema, sejatinya alam semesta sedang tunduk dalam diam. Langit dan bumi diam sejenak, memberi ruang bagi ruh-ruh yang rindu untuk bergerak menujunya. Tak sedikit orang mendengar adzan, namun hanya menjadikannya rutinitas. Namun bagi para pencari makrifat, adzan adalah pintu gerbang awal dari sebuah perjalanan ruh yang agung. Ia seperti panggilan lembut kekasih kepada yang dicintainya untuk kembali ke rumah cinta, ke tempat asal muasal ruh, dulu pernah bersujud dalam kesadaran. Pada titik ini, sholat bukan lagi dimulai dari takbiratul ihram, melainkan dari kesadaran akan panggilan. Seorang salik yang terjaga akan segera menyadari bahwa saat adzan berkumandang, ia sedang dipanggil masuk ke ruang suci, ruang yang tak bisa disentuh oleh logika dan gerak fisik semata. Hatinya mulai bersiap, ruhnya mulai menyala. Dunia mulai ditanggalkan pelan-pelan, dan ia mulai merapikan diri bukan hanya lahiriah, tapi batiniah. Wudu pun bukan lagi sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi penyucian jiwa. Air yang mengalir itu menjadi simbol dari penghapusan debu dunia yang menempel di kesadaran. Dalam makrifat sholat, wudu adalah rintik kasih sayang dari Allah yang membasuh ruh agar pantas kembali bersua dalam sujud. Ia tahu air itu bukan hanya membasahi kulit, tetapi juga menenangkan gejolak dalam diri. Maka ia lakukan dengan khusyuk, pelan, penuh cinta, sebab ia akan segera menghadap Raja segala raja. Seketika suasana batin berubah. Setelah wudu, seorang penempuh ruhani tak merasa sedang berjalan ke tempat sholat, tapi merasa sedang menapaki jalan kembali ke hadiratnya. Setiap langkahnya membawa zikir, setiap geraknya penuh makna. Ia tahu, tubuh boleh berada di ruang fisik, namun ruh sedang berjalan menuju langit spiritual. Maka di setiap detiknya, ia jaga hatinya, agar tidak ada selain Allah yang tinggal di dalam. Maka dari sinilah makrifat sholat dimulai. Ia bukan sekadar ilmu tentang gerakan dan bacaan, tetapi kesadaran yang mendalam bahwa sholat adalah undangan cinta dari Allah kepada hamba yang dirindukannya. Dan ketika undangan ini dijawab dengan kesadaran, maka seluruh semesta ruhani terbuka. Sholat pun berubah dari kewajiban menjadi kenikmatan, dari beban menjadi pelukan. Bab ini adalah pintu pertama dari perjalanan panjang menuju makrifat sholat. Di balik setiap gerakan ada makna yang luas, di balik setiap lafaz ada rahasia yang dalam, dan semuanya dimulai dari satu titik, panggilan. Panggilan dari Tuhanmu yang tak pernah lelah menunggu ruhmu kembali pulang.